No gold is not in her. She's a Kembali lagi di Unlimited KID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan VGA jadul yaitu GTX 750 1GB GDDR5 dari Zotac. Oke, untuk sistem pendinginannya ini menggunakan single fan tanpa power pin. Bisa dilihat ya, sesimpel ini, dia hanya kecil seperti ini, dan di sini ada keterangan dari Zotac GTX 750 1GB 128bit GDDR5. Oke, kita bisa lihat untuk tag power up-nya kita tampilkan di sini. Yap, VGA ini rilis di tahun 2014 dengan versi VRAM 1GB GDDR5. Ada yang versi 2GB-nya ya, teman-teman. Dia ini tanpa power pin dan juga ada GPU clock di 1033 MHz dengan memory clock di 1253 MHz. Dengan pendinginan yang single fan gini, apakah masih bisa mengatasi si GTX 750? Dan bagaimana ya performanya? So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung tancap ke desktop, langsung kita pasang. Let's go ke pengetesan. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 1GB GDDR5 dari Zotac ya. Di sini tadi kita sudah jelaskan, untuk GTX 750 ini tidak memiliki power pin dan memakai VRAM 1GB. Kita akan cek untuk settingannya, ini ada di low, bukan very low ya. Ini kita bisa di very low, sebentar. Nah, ini kita bisa di low sebenarnya, cuman kita di low aja. Di low dengan VSync off dan di resolusi 1080p. Kita langsung tes aja untuk di sender ini lancar atau tidak. Kita bisa lihat di pojok kiri atas untuk suhu dan usage-nya udah 99% ya. Untuk suhunya ada di 50-an, 56 derajat, yang dimana ini oke banget, dan FPS-nya ada di kisaran 50-an ya, sampai 60. Dimana ini udah worth it banget. Dan TDP listrik yang dikonsumsi oleh GTX 750 1GB ini ada maksimum di 55 watt, yang dimana ini hemat dan juga ya tidak membutuhkan power pin ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini juga. Woi. Ya. Suhunya belum nyampe di 60, masih oke banget. FPS-nya juga tergolong playable ya. Oke. Menggunakan 750. Oke, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 1GB GDDR5 dari Zotac. GTX 750 tanpa power pin dan 1GB VRAM ini. Kita cek dulu ya teman-teman, untuk settingan grafiknya ada di 10 berapa nih? Kita coba di 1080p dulu dengan quality ya. Oke, dengan quality ya di low aja. Kita bisa lihat FPS yang didapat ada di 30-an. Oke, ini Watch Dogs 2 ya, ada di 30-an FPS di 1080p. Cuman 30 kan rasanya ya seperti konsol aja gitu. Tapi di sini kita coba di setting 1600 kali 900 ya. Loh. Masih baca di 1600 kali 900. Gimana sih nih? Sebentar ya, jadi bingung. Oh enggak, full screen. Nah oke, sekarang kita ada di raya 1600 kali 900 setting low ya teman-teman. Ini kita bisa dapat di 40-an FPS, yang dimana lebih smooth, lebih enak dimainin. Mungkin kalau teman-teman main di 720 atau 768 ini akan lebih stabil ya. Kayak gitu. Kita tes lagi untuk di resolusi yang lebih rendah, yaitu yang biasa kita gunakan sebelum 1080p 1366768p.
Oke, sebentar kita cek dulu. Oke, udah berhasil revert. Sip, kita dapat di 50-an fps. Ya, ini playable banget, cuman gambarnya ya pastinya rada pecah kalau di layar 1080p seperti ini. Seperti itu. Ini udah playable banget sih. Cuman kalau kalian tetap mau main di 1080p ya masih bisa dengan ya di setting low, terus juga fps di 30-an seperti itu ya. Masih aman banget sih, ini masih oke. Dengan usage seperti biasa sudah di 98 sampai 99%. Dan ini oke banget ya, VGA tanpa power pin, dan ini pakai VRAM yang 1 GB lagi. Kalau pakai yang 2 GB mungkin akan lebih stabil juga, seperti itu. So nggak perlu lama-lama lagi, kita ke next game. Oke, kembali di pengetesan GTX 750 1 GB ini dari Zotac. Kita cek untuk settingan grafik di Cyberpunk. Di sini kita di low, AMD FSR 2.1 nya kita auto, dan juga untuk resolusi di 1080p. Di 1080p, udah kayak PowerPoint ya teman-teman. Kayak PowerPoint patah-patah, FPS yang didapat 9, 10. Mungkin kita bisa turunin untuk setting grafiknya ke 1600 kali 900. Kita lihat peningkatannya seperti apa. Oke, ya peningkatannya jadi 11 apa 10 fps. Masih kurang oke juga ya, karena gimana ya, ini VGA 1 GB VRAM-nya. Apa yang mau diharap? Oke, kita 1366768p dapat di 13 fps. Literally cuma nambah 1 2 3 gitu doang. Mungkin kita bisa bantu menggunakan FSR di setting ke performance. Kita cek bareng-bareng. Oke. 13 15 tidak banyak membantu ya. Patah-patah banget, jadi ini nggak playable kecuali kita mungkin di setting ultra performance dan videonya di 720p mungkin ya. 720 mana? Ini dia. Oke, kita langsung tes. Kita dapat di 20 fps di sini ya. Ini juga pasti karena ke record, jadi dia agak-agak stutter, karena kalau saya tes sebelum di record ini bisa dapat di 30 fps dengan setting seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Jadi Cyberpunk jangan harap main menggunakan VGA seperti ini ya teman-teman. So let's go ke pengetesan selanjutnya. Oke, kembali lagi di pengetesan GTX 750 1 GB GDDR5 dari Zotac. Menggunakan VRAM 1 GB seperti yang kita sedang tes di sini. Untuk settingannya kita bisa lihat di sini, grafik setting di 1920 x 1080p, kita di 1080 Full HD dengan settingan di very low. Di very low kita bisa dapat di 75 70 fps. Ya, di 70-an fps dengan VGA dengan VRAM 1 GB ini. Dan juga tanpa power pin, masih oke banget ya. Tapi Alan Wake ini memang game termasuk game lama, Alan Wake yang pertama, so ya nggak bisa berharap banyak juga. Oke, masih oke lah. Tidak masih oke banget lah buat main Alan Wake di 1080p ini. Oke, masih mantep banget teman-teman. Bisa itu dropnya kita ada di sekitar 64 tadi, masih aman banget untuk yang
mau main Alan Wake pertama ya, 1080p di resolusi 1080p setting low, ini masih oke banget tanpa power pin. Yang teman-teman bisa lihat, itu nyentuh 80 fps malah. Oke, sekian pengetesan di Alan Wake, kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 1GB dari Zotac. Kita bisa lihat di sini Stray kita main di 1080p dengan settingan low. Di sini juga resolution scale di 100. Kita bisa dapat di 30-an fps. Oke, teman-teman, ini oke banget. Pengalaman untuk main game-game kayak gini ini masih oke. Di 1080p kita bisa dapat di 35 fps. Untuk mungkin teman-teman yang mau masih rada patah-patah, kalau di 30-an fps bisa diturunin ke 1600 kali 900. Sekali lagi ya, ini VGA dengan VRAM 1GB tanpa power pin dan sudah termasuk berumur, jadi kita bisa lihat nih untuk performanya buat main stream masih oke banget nih di 1600 kali 900, bisa dapat di 40-an sampai 50-an fps, yang dimana ini pastinya bisa lebih tinggi lagi kalau tanpa record ya teman-teman. Ini udah oke banget, suhu juga adem banget di 60 dengan konfigurasi 1 fan 1GB DDR5 GTX 750 ini masih sanggup untuk main Stray di, ya kalau dari saya sih 1080p udah termasuk sanggup ya di 30-an fps. So bisa jadi salah satu pilihan lah untuk main menggunakan GTX 750 1GB ini jika budget kalian mepet banget ya. Seperti itu pengetesan dari GTX 750 di Stray ini. Tapi kaget loh, gue pikir tadinya nggak akan kuat. Saya pikir nggak akan kuat, tapi di sini aman, kuat, suhunya oke. Terus juga sedikit dropnya tuh sedikit banget. Ini VRAM 1GB loh. Ya, dimana masih ini oke banget. So, oke. Kita sudahi untuk pengetesan dari GTX 750 1GB dari Zotac ini. Ya, sekian pengetesan dari GTX 750 1GB DDR5 dari Zotac ini. Menurut kalian gimana? Ini VGA masih bisa jadi pilihan atau jadi VGA backup aja? Dengan TDP yang ringan seperti ini ya lumayan sih untuk main-main game dengan kayak Valorant. Ya, kalian bisa diskusi di bawah, dan untuk teman-teman yang suka video seperti ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. As always, dari Denny signing out. See you in the next video. I know